Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tentunya senang sekali rasanya saya Fiorini Jaretno dapat kembali berjumpa di hadapan Tribuners dalam program spesial kita hari ini, yaitu program Women Talk, suara legislator perempuan di Sulawesi Selatan. Tentu Tribun Timur menghadirkan program ini untuk memberikan platform atau wadah bagi para legislator perempuan Sulawesi Selatan, membagikan pengalaman dan juga pandangan mereka terkait perempuan hari ini. Tentu Vio sudah bersama dengan narasumber yang luar biasa dan tentunya dengan paras yang cantik dan bisa menginspirasi Tribuners tentunya. Ada Ibu Firmina Talulembang SE selaku Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk itu langsung saja kita sapa dan berkenalan terlebih dahulu bersama narasumber kita. Selamat siang Bu. Selamat siang Vio. Iya, gimana kabarnya Bu? Kabar baik. Kabar baik ya. Oke. Bu, mungkin boleh sapa-sapa Tribuners dulu yang sedang menyaksikan kita. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Luar biasa kesempatan yang diberikan pada saya untuk melakukan audiens ya. Audiens dengan Tribun News ya. Ya, semoga Tribun News mendengar, kita bisa berbagi bagaimana selama ini kita di DPR Provinsi sebagai legislator perempuan. Betul. Ya. Ibu, mungkin untuk mengawali perbincangan kita, Tribuners juga pasti penasaran nih ya, selaku Ketua Komisi B DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, mungkin Ibu Firmina bisa menyampaikan nih kesibukannya akhir-akhir ini diisi dengan aktivitas apa saja nih Bu? Wah, luar biasa, akhir-akhir ini kesibukan kita luar biasa karena tahun ini kan tahun politik. Ya, betul. Ya, lain kegiatan di partai, ini kesibukan kita di parlemen luar biasa karena tahun-tahun politik ini kan banyak sekali agenda di provinsi juga agenda ini setiap kali kita lakukan perjalanan, perjalanan dalam rangka selesai pembahasan APBD, pertanggungjawaban APBD 2022, terus selesai ini kan ada kita bersyukur provinsi Pemprov Sulsel dapat WTP ya. Ya, dari hasil laporan BPK ini kita tindak lanjuti lagi dalam kunjungan ke Jakarta. Iya. Oke. Jadi memang lagi sedang sibuk-sibuknya, padat-padatnya. Tapi gimana Bu, sehat? Ya, puji Tuhan sehat ya. Mungkin energi kita sebagai wakil rakyat ini harus kita lebih up lagi ya untuk persembahkan buat masyarakat Sulawesi Selatan supaya kita sebagai wakil rakyat kita bisa lebih maksimalkan lagi kerja sebagai pelayan rakyat. Iya. Tapi kabar konstituen gimana Bu? Ya, konstituen. Nah ini sebenarnya luar biasa kita bagi waktu ya saat-saat sekarang. Saya tadi ditelepon sama konstituen dari sana, kenapa agak-agak lama baru datang lagi padahal sudah kita kangen ini kita ketemu lagi. Padahal sebenarnya baru kita reses kemarin awal bulan, tapi ya maklum ya kita bersyukur kalau dikangenin sama masyarakat. Berarti ada sesuatu di kita yang diharapkan. Dinantikan kehadirannya Ibu Firmina. Untuk diharapkan untuk biasanya kita ketemu konstituen masyarakat itu kan mereka menyampaikan aspirasinya untuk kita untuk diperjuangkan di DPR. Tapi kalau misalnya Ibu Firmina sendiri memberlakukan untuk menampung aspirasi masyarakat itu ketika bertemu langsung kah atau mungkin boleh juga melalui media sosial nih Bu? Ini kita kan ada agenda, agenda ini di undang-undang kan ya reses. Sebenarnya reses itu kan untuk menampung aspirasi masyarakat. Tapi kita sebagai wakil rakyat turun daerah nggak mesti dalam waktu-waktu reses itu kan secara resmi. Tapi yang tidak resminya kapan kita turun ke masyarakat ya kita siap menampung keluhan aspirasi masyarakat. Berarti mungkin secara langsung untuk berhadapan ya bersama masyarakat. Tapi tidak menutup kemungkinan juga bisa melalui media sosial Bu? Iya, tapi saya secara pribadi kalau ada yang mau menyampaikan lewat media sosial, saya komunikasi kalau bisa pas kita ketemu di dapil ya lebih enak berinteraksi. Betul. Sama dengan Vio ya kalau sekarang kita interaksi kan beda. Kalau lewat by phone, ayo ketemuan ini kan beda. Jadi memang lebih nyaman rasanya lah ketika bertemu langsung. Tapi media sosial kan sangat membantu saat sekarang kan ya mudah-mudahan pemirsa konstituen saya di Toraja melihat saya saat ini lewat YouTube ya. Bagaimana kerja-kerja kita di DPR lah. Ibu, tentu dengan banyaknya kegiatan
selaku ketua, selaku wakil rakyat. Bu, gimana sih tips-tipsnya mungkin bisa dibagikan kepada Tribuners dalam membagi waktu nih buat diri sendiri dengan kesibukan atau juga mungkin dengan keluarga besar? Nah, ini kita ininya sebagai wakil rakyat di DPR ini, apalagi sebagai seorang perempuan ya, yang tugas rangkap lah sebagai ibu, sebagai istri, sebagai wakil rakyat. Ya pintar-pintar bagi waktu ya, syukurlah dengan adanya media, anak saya kan di 3 tempat. Ya, jadi kita buat satu grup keluarga untuk keluarga ya. Jadi interaksinya di dalam, bahasanya begini, yang jauh terasa dekat. Biasanya juga yang dekat terasa jauh kan deh ya. Nah, yang utama saya sekarang sebagai ketua komisi, saya beban ini kan amanah, bukan beban, amanah. Jadi saya usahakan sepintar-pintarnya lakukan apa yang jadi tugas kita, amanah dari rakyat lewat di DPR ya. Mungkin maksudnya ketika jauh bersama keluarga bisa monitoring lewat WhatsApp sekarang lewat ini. WhatsApp, bisa video call, call, kayak gitu ya. iya video call. Jadi biarpun jauh-jauh ya terasa dekat. Betul. Iya, kayak anak saya kemarin yang syukur udah lulus di Australia ambil S2, anak saya yang kedokteran lagi koas di Jogja. Satu syukur balik kampung untuk mengabdi buat kerja-kerja kembali buat Toraja, kembangkan ilmunya lah. Ya. Jadi ada banyak diaspora ya Bu, calon-calon diaspora juga ya dari Tanah Toraja wajib lah yang ada di luar Sulawesi nantinya akan kembali untuk Iya, membangun kita berharapnya Tanah Toraja. kayak gini. Generasi-generasi ke depan kalau ya selesai sekolahnya udah tinggi-tinggi, jangan cuma di kota aja. Kalau bisa balik daerah lah, sumbangkan pemikiran yang bagus-bagus ya untuk kampung halaman. Jangan cuma berpikir mau kerja-kerja di kota aja. Kota besar Bu, Iya, khususnya kota besar ya. Betul. Tapi Bu mungkin boleh disampaikan sedikit kepada Tribuners kalau Bu Firmina mungkin udah berapa periode Bu? Iya, kebetulan saya udah melangkah saya udah di periode 2 sekarang. Kalau Tuhan izinkan, masyarakat Toraja masih mensupport saya untuk melangkah ke periode ketiga. Amin. Iya. Jadi optimis ya Bu, tetap optimis. Optimis lah, karena begini Dek, selama saya di DPR provinsi ini, saya usahakan maksimal untuk kerja buat Sulawesi Selatan, khususnya dapil saya ya, Toraja. Jadi kegiatan yang saya usulkan dari aspirasi masyarakat itu saya maksimalkan sekali Dek. Iya, paling tidak minimal 50 kegiatan lah untuk balik ke Toraja. Siap Bu. Ini untuk meyakinkan lagi Tribuners, khususnya mungkin penonton kita Tribuners ada yang dari asalnya Toraja Bu ya. Ini tentu boleh langsung disampaikan oleh Ibu Firmina selaku Ketua Komisi B. Mungkin kinerjanya hingga saat ini seperti apa, dan mungkin yang pertama Bu, mitra kerja dari Komisi B ini seperti apa Bu? Ya, mitra Komisi B itu ada ya semuanya berhubungan kepada masyarakat, ada pertanian, peternakan, perikanan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, kehutanan, UKM koperasi, pokoknya semuanya hal-hal yang berhubungan pelayanan masyarakat lah. Jadi kita maknai di Komisi B ini bagaimana maksimal untuk kerja-kerja buat khususnya kita sekarang ini saat petani. Ya, Sulsel ini kan lumbung pangan. Betul. Iya, jadi kita maksimalkan di situ kan program-program prioritas Pak Gup itu ya mandiri benih ya. Ya, mandiri benih, mandiri pangan. Jadi kita support sekali program-program yang dari prioritas dari Pak Gup. Iya, Pemprov. Siap Bu. Tapi mungkin kalau secara lebih jelas, lebih detail Bu, tupoksi dari Komisi B sebenarnya maksudnya untuk mengatur maksudnya mendukung program pemerintah yang seperti apa? Gini Dek, tugas fungsi seorang wakil rakyat itu legislator ya. Ya, ini ada 3. Iya, fungsi budgeting, anggaran. Terus fungsi legislasi, ya buat perda. Kalau kita provinsi kan daerah itu kan perda. Kalau fungsi pengawasan, iya ada 3. Ada 3 menjadi tugas dan fungsi dari komisi apapun ya Bu? Iya semua. Iya, komisi apapun dan khususnya untuk Komisi B. Iya, jadi kan biasanya kayak gini buat aturan. Iya, lewat perda-perda. Terus kita bersama-sama dengan Pemprov bersama-sama mengawal anggaran Provinsi Sulawesi Selatan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Yang ketiga itu pengawasan. Kalau kegiatan sudah jalan dari anggaran pemerintah Sulawesi Selatan ini, ya kita turun untuk mengawasi pelaksanaan kegiatan-kegiatan. Baik.
Tapi hingga saat ini Bu boleh disampaikan kepada Tribuners terkait program unggulan mungkin yang mungkin dikeluarkan oleh Pemprov begitu untuk mendukung ketahanan pangan khususnya di Sulawesi Selatan. Ya itu tadi yang saya sebut mandiri benih. Oke, salah satunya itu ya Bu? Iya, mandiri benih itu kan paling tidak kalau mandiri benih itu bantuan-bantuan yang kita kawal di Komisi B itu ya bantuan-bantuan bibit. Iya, bantuan bibit, pemberian bibit. Iya, gitu ya. bibit padi, bibit jagung. Itu yang jangka pendek ya. Kalau jangka panjang misalnya bibit duren, bibit advokat, bibit kopi. Ya, paling tidak dengan mensupport bantuan-bantuan bibit ke masyarakat. Ya, ke depan Provinsi Sulawesi Selatan ya semua mandiri pangan, mandiri ya. Terus ini lagi deh. Bantuan bibit itu disertai bantuan pupuk. Kalau kita turun ke masyarakat itu teriaknya petani itu ya kekurangan pupuk. Ya, jadi kita support di Komisi B bagaimana bantuan pupuk, ketersediaan pupuk itu di masyarakat bisa pas petani butuh ada ini pupuk. Dengan yang ketiga pertama tadi bibit ya, pupuk, ketiga alsintan. Nah, bagaimana berupaya maksimal produksi pertanian, ada tiga itu jadi bibit, pupuk dan alsintan. Iya. Terus untuk pemasarannya yaitu bagaimana infrastruktur pertanian lewat jalan-jalan tani, ya jalan tani supaya akses petani dari daerah terpencil untuk bawa hasil pertaniannya itu nyampe ke kota. Jadi lebih memudahkan lagi dalam penyalurannya yang ada di desa atau daerah ya penghasil pertanian itu. Tapi realisasinya mungkin udah di berapa persen nih Bu dari ada 3 mungkin bantuan bibit, pupuk dan alsintan ini? Kalau kita bicara realisasi dengan penduduk mungkin kita sekitar 7 juta ya di Sulsel ya masyarakat ya kan mayoritas petani. Ya kalau realisasi itu sebenarnya masih kurang setiap ini karena keterbatasan anggaran. Iya. Berarti memang masih terbatas di anggaran, tapi masih terus diupayakan ya Bu? Terus diupayakan. Iya. Ibu ini mungkin cukup berat ya pembahasan terkait komisi ya Bu. Kita beralih ke peran perempuan nih, atau kalau pandangan Ibu Firmina terkait perempuan hari ini, khususnya pendidikan bagi sosok perempuan itu, apakah perempuan memang membutuhkan pendidikan Kak Bu untuk terjun ke dunia politik? Iya, perlu banget. Jadi kalau tidak ada pendidikan, gimana wawasan kita? Iya, secara akademis karena jujur aja kita di DPR terpilih itu kan karena kesukaan masyarakat kepada kita. Iya. Dan kalau tidak dibarengi dengan pendidikan, skill segala macam, ya kita akan jadi legislator biasa-biasa saja. Tidak akan bisa maksimal berinteraksi atau mengenai pembahasan segala macam di penganggaran ya itu tidak connect ya Bu kalau misalnya pendidikannya tidak mendukung. Iya. Tapi kalau mungkin dalam keseharian begitu Bu, biasanya kan ada statement yang mengatakan, maksudnya ini kita di luar dari ranah politik ya Bu, in general biasanya orang mengatakan kalau perempuan punya pendidikan tinggi, karir tinggi, laki-laki pada takut Bu. Gimana mematahkan statement ini Bu? Kalau saya ya kembali kita sebagai perempuan seininya pendidikan kita, sebagaimana jabatan kita kembali ke kodrat kita sebagai istri, sebagai ibu. Oke, berarti memang walaupun sebagai istri, sebagai ibu, tapi pendidikan jangan dilupakan juga. Iya, nomor 1 pendidikan. Sebenarnya bagaimana kita mau, saya bicara dengan adik mau membahas ini, kalau sama sekali saya nggak ada dasar. Betul. Iya. Siap. Tapi kalau saya ya jadi wakil rakyat kan nggak mesti kalau suami saya mengatakan kayak gini, saya mau sekolah deh, terus suami saya cukuplah S1, bagaimana maksimalkan ini pelayanan kepada masyarakat, maksimal untuk perjuangan di DPR untuk masyarakat, terus maksimal juga untuk jadi istri dan jadi ibu yang baik buat anak-anak itu. Oke, kuncinya itulah Bu, maksimal dalam aksi. Iya, itu ya. Oke, Ibu, mungkin
pernah nggak Bu satu momen Ibu merasa kayak kurang percaya diri gitu sebagai seorang perempuan ya, khususnya legislator perempuan nih Bu, hari ini pernah nggak Ibu Firmina merasakan saya nggak percaya diri nih, atau istilahnya sekarang insecure Bu? Sepertinya saya nggak rasakan itu deh. Iya, karena ada momen yang saya bawa sekarang, aspirasi masyarakat saya. Ya kadang saya berpikir kayak gini, yang bukan diri saya pribadi lagi, tapi ya masyarakat Toraja pada umumnya ya. Ini di belakang saya kepentingan orang Toraja, jadi ya untuk hal-hal untuk nggak percaya diri saya rasa kita tepis. Udah di belakang ya Bu? Ya, istilahnya. ini banyak sekali di masyarakat Toraja yang harus saya perjuangkan. Nah untuk itu Bu, bagaimana caranya? Atau mungkin ada tips yang bisa dibagikan kepada Tribuners agar menjadi seperti Ibu Firmina, tidak ada lagi keraguan, tidak ada lagi kekhawatiran dalam diri sendiri. Gimana caranya? Ini satu konsep, tulus dalam melayani. Oke. Iya. Cukup itu ya Bu? Iya. Bersyukur, tulus dalam pelayanan, dan itu ikhlas. Yaitu. Oke, 3 kunci ini yang dipegang teguh Ibu Firmina untuk menjadi seorang yang bisa percaya diri hingga sekarang. Ibu, sebelum kita ke closing statement, tentu kita ingin mendengar dari Ibu Firmina terkait sosok inspirasi Bu. Adakah sosok inspirasi yang mungkin bisa membuat Ibu Firmina sampai saat ini? Inspirasi ya, seorang perempuan ya. Ini apa? Tidak hanya perempuan, mungkin juga bisa dari sosok bapak, sosok ibu gitu loh Bu. Kalau saya Ibu Teresia. Oke. Iya, Ibu Teresia, bagaimana dia melakukan kepada pelayanan kepada masyarakat bawah, itu yang inspirasi saya deh. Dengan ketulusan tanpa tanpa pamrih. Nah itu kita belum dapat. Betul. Iya. Betul. Kita cuma berusaha bagaimana dipercaya sebagai wakil rakyat, yang melakukan pelayanan sebaik mungkin dan setulus mungkin. Iya, karena ini kalau berbicara tentang pelayanan berarti kerja-kerja mulia juga ya Bu. Iya. Seperti tadi harus tulus dan ikhlas. Iya. Ibu sebagai closing statement dari Ibu Firmina bisa memberikan sepatah dua kata buat Tribuners khususnya perempuan untuk bisa ikut terjun Bu dalam dunia politik dan berani mengambil keputusan. Silakan. Tribuners, iya, khususnya kaum perempuan, jangan takut masuk politik. Ya, semakin banyak perempuan masuk politik, semakin bagus. Sekarang dunia politik masuk orang-orang baik, perempuan baik-baik, ya bisa berjuang buat perempuan, bisa berjuang untuk masyarakat banyak, dan terus setahu saya perempuan masuk legislator itu lebih berkomitmen. Ya, lebih berkomitmen untuk pelayanan dalam masyarakat. Ya. Saat sekarang kan setiap periode pertama saya kan cuma belasan perempuan yang terpilih. Periode yang 2019 ini ada 20 sekian, kalau nggak salah 26. Saya yakin di periode 2024 ya, 2024 nanti, yakin saya tingkat kepercayaan masyarakat Sulsel untuk memilih wakil rakyatnya di DPR provinsi, saya yakin akan meningkat, karena kita lihat perempuan-perempuan yang duduk di DPR sekarang, DPR provinsi betul-betul konsen dalam pelayanan, dalam perjuangan kepada masyarakat, dan yang utama itu lebih berkomitmen. Coba satu yang selalu saya sampaikan setiap turun ke dapil, perempuan itu lebih dipercaya karena kita ini seorang ibu. Nah ini mungkin ya, seorang ibu kalau menjanjikan kepada masyarakat sesuatu, itu kita nggak enak untuk nggak penuhi, seperti kita berjanji ke anak kita. Kalau kita nggak penuhi itu utang. Jadi mudah-mudahanlah perempuan-perempuan di Tribuners ya, ya jangan takut untuk bergabung di partai, menjadi wakil rakyat di manapun, kabupaten, provinsi maupun pusat. Siap, terima kasih Ibu Firmina. Jadi memang closing statement Ibu Firmina bahwa keterwakilan perempuan saat ini sangat dibutuhkan, karena analoginya seperti seorang ibu ketika menjanjikan kepada anaknya, itu perlu direalisasikan ya Bu, bukan hanya menjadi janji-janji semata. Terima kasih Bu. Kan ada lagi satu nggak enaknya itu setiap kita turun itu wakil rakyat itu seperti tukang janji. Kadang masih
masih asumsinya kayak Iya, gitu ya, Bu? iya, Asumsinya iya. masih kayak gitu yang Iya, melekat. melekat. Jadi setiap saya turun juga deh saya sampaikan ini bukan janji, saya akan berjuang maksimal. betul. Tapi bukan janji, jangan melekat di wakil rakyat itu tukang janji. Iya, itu deh. Terima kasih. Siap. Terima kasih Bu Iya, Firmina atas sama-sama deh, waktunya. iya. Pastinya sudah berbagi kepada Tribuners di sela-sela kesibukannya Bu. Sehat dan sukses selalu. Ya, sama-sama deh, Amin. sukses semua, Ya tentu ya. terima kasih juga kepada Tribuners yang hingga saat ini masih setia menyaksikan program kita. Jangan lupa untuk menyaksikan program dari Tribun Timur lainnya. Untuk itu saya Firna Ciretno mewakili Ibu Firmina dan juga tim pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.